ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد alhamdulillah wa syukurillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan Al-Qur'an sehingga bersama-sama kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita menuju tempat ini dengan satu niat dan tujuan, yakni talabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah senantiasa memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempelajari ilmu. Mudah-mudahan menjadi sebab juga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah di yaumil akhir termasuk bagian umatnya Nabi, umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah rahimahullah, kita lanjutkan kajian kita pada beberapa minggu yang lalu sampai kita di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin baru kita sampai bahasan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk kita kepada kalimat qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa adama naf'an bihi wa barakati 'umumihi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Musannif berkata dalam memulai kitabnya kemarin, ini memulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bil kitab, mengikuti daripada Al-Quran. Dan sebagaimana sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kullu amrin dzibani la yubda'u bihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal, ay fa huwa afdal. Setiap kalimat yang baik, hal-hal yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fa huwa afdal, ay maqtul barakah, tertulis berkah. Qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Naqisul barakah, berkurang keberkahannya. Sekarang musannif pun melanjutkan dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, bermula segala puji
mengucapnya dengan kalimat alhamdulillah. Kalau yang kemarin dimulai dengan basmalah ibtida'an bil kitab, itu disebut namanya ibtida'an hakikiyah, membuka secara hakiki. Lalu sekarang musannif pun memulai kitabnya dengan kalimat alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih makna alhamdulillah? Dan gini-gini, alhamdulillah. Alhamdulillah kata musannif as-sana'u bil kalam, pujian lewat ungkapan pernyataan lisan. Jadi hamad puji, memuji lewat pernyataan lisan. Kita sering kalau umpamanya orang bilang alhamdulillah, habis makan kita bilang alhamdulillah, kalau tidur kita bilang alhamdulillah. Di lisan as-sana'u bil kalam, memuji dengan pernyataan lisan, ya, dengan lisannya diucap alhamdulillah. Lalu secara istilah apa? Alhamdulillah secara istilah fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi min haitsu kaunihi mun'iman 'ala al-hamid al-ghairi. Jadi yang dimaksud dengan pujian secara istilah yakni perbuatan yang menunjukkan terhadap pengagungan yang memberi nikmat kepada yang memberi nikmat, mengagungkan kepada memberi nikmat. Makanya di dalam istilah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat itu ada beberapa hal. Pertama, sawa'un kana dzalika qawlan bil lisan aw i'tiqadan bil jinan aw 'amalan bil arkan. Jadi memuji kepada Allah, ya, sebagai pemberi nikmat. Pertama, baik dengan i'tiqad, dengan i'tiqad kita. Apa puji dengan i'tiqad? Al-i'tiraf, ngakuin kalau semua nikmat itu dari Allah. Maka kita bilang alhamdulillah, ngakuin. Sekarang banyak orang yang lupa ngakuin. Dia kerja umpamanya dari nol, dia usaha sampai sekarang dia maju, kemudian dia menjadi orang sukses. Kadang-kadang lupa kalau semua itu pemberian dari Allah. Makanya yang pertama harus jadi al-i'tiqad, memuji Allah secara i'tiqad, meyakini apa? Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kita semua berasal dari Allah. Keyakinan kita. Makanya sehebat apapun seseorang ketika memulai usahanya dari nol sampai dia sukses, dia tidak akan lupa karena keyakinan dia bahwa semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Atau yang kedua, lisan. Ya, dia memuji Allah dengan lisannya. Kata Nabi, ma'an'amallahu 'ala 'abdin nikmatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba wa qala alhamdulillah. Lalu dia bilang alhamdulillah. Setiap kali dapat nikmat dia bilang alhamdulillah. Dapat nikmat dia bilang alhamdulillah. Faqad adda syukrah. Orang tersebut sudah menunaikan syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur pertama dalam memuji Allah Subhanahu wa taala disebut seseorang hamba sudah menunaikan syukurnya, terima kasihnya sama Allah kalau dia sudah bilang alhamdulillah. Satu kali. Wa in qala hasaniyah, kalau dia ucap alhamdulillah yang kedua, jaddadallahu thawabaha, Allah perbaharui pahalanya. Jadi Allah berikan lagi seperti pahala yang pertama. Wa in qala hasaniyah, kalau dia bilang alhamdulillah yang ketiga kali, umpamanya hari ini dia dapat nikmat tempo-tempo dengan kredit rumah orang 1 juta, kira-kira senang nggak? Senang nggak? Kalau ada yang harus senang nggak? Senang banget. Jadi alhamdulillah.
Alhamdulillah pertama menandakan seorang hamba sudah menunaikan syukurnya kepada Allah. Dia tidak lagi alhamdulillah tadi Allah perbarui pahala, Allah berikan pahala. Kalau sampai dibilang alhamdulillah yang ketiga, Allahu dzunubahu, Allah ampunkan dosa-dosa. Itu alhamdulillah. Ya, itu ucapan alhamdulillah dengan lisan. Yang ketiga tidak cukup, tadi dengan hati sudah. Dengan hati tadi ngapain? Ngakuin kalau semua nikmat dari Allah, dia tidak puji Allah. Yang kedua dengan lisan, ngucapin alhamdulillah. Yang ketiga tidak cukup sampai dua doang. Yang ketiga amalan bil arkan, kita mengaktualisasikan bentuk syukur kita dengan anggota tubuh. Caranya bagaimana? Sarful abdi mendayagungkan seorang hamba atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bitaat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga, enggak boleh kurang. Jadi orang kalau memuji Allah Subhanahu wa taala, pertama dia yakini pujian itu, kita yakin bahwa semua nikmat dari Allah kita puji Allah sebagai mu'min yang ngasih nikmat. Yang kedua, tidak cukup dengan itu, kita ucap dengan lisan. Yang ketiga, tidak cukup cuma itu, kita tambah lagi dengan membuktikan semua itu dengan anggota tubuh kita, yakni dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, ungkapan apa yang menandai seorang hamba bersyukur dalam kalimat memuji Allah. Jadi memuji itu boleh. Kadang orang bilang memuji itu nggak boleh. Boleh. Ulama membagi pujian itu jadi 4. Yang pertama disebut hamdul qadim ala qadim. Ya, memujinya Allah kepada dirinya sendiri. Hamdul qadim ala qadim. Allah memuji atas dirinya sendiri. Mana yang sering kita omongin? Kalau kita lagi baca zikir atau baca kalimat ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu namanya contoh pujian Allah kepada dirinya sendiri. Apa dia? Ni'mal maula, engkau ya Allah sebaik-baiknya penolong. Wa ni'mal nasir, engkau ya Allah sebaik-baiknya penolong. Allah memuji dirinya sendiri. Itu isyarat kalau memuji itu boleh. Memuji orang itu. Ya. Yang kedua, hamdu qadim ala hadis. Hamdu qadim ala hadis. Pujian Allah kepada makhluk. Kalau tadi pujian Allah kepada dirinya sendiri. Yang kedua, hamdu qadim ala hadis. Allah memuji kepada makhluk. Contoh di Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh memiliki akhlak yang agung. Allah puji, Allah memuji kepada makhluk. Ya. Yang ketiga ada hamdu hadis ala qadim, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ucapan apa? Ini sering kita bilang alhamdulillah rabbil alamin. Itu pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji. Ya. Maka enggak ada dasarnya orang bilang puji itu apa? Ya Allah dinyatakan Allah puji dirinya sendiri. Allah nyatakan Allah puji kepada makhluknya. Ya, terus ada pujian juga makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hamdul hadis ala hadis. Ya, pujian makhluk kepada sesama makhluk. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Sayyidina Abu Bakar. Nabi pernah memuji Sayyidina Abu Bakar sebagai isyarat setelah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu
imam di saat Nabi nggak ada, yang disuruh siapa? Sayyidina Abu Bakar. Satu. Yang kedua, Nabi pernah memuji Sayyidina Abu Bakar dengan kalimat ma tola'atis syamsu wala ghabat min rajulin afdala min Abi Bakr. Tidaklah terbit matahari, tidaklah terbenam matahari dari diri seseorang yang lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar. Itu pun menjadi syarat setelah kepemimpinan Nabi digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Nabi puji sahabat. Nah itu diantaranya bahwa memuji itu diperkenankan selama yang dipuji tidak lupa diri. Kita tahu biasanya yang atas itu seperti apa. Ya, di antara aqsamul hamdi, bagian-bagian pujian. Yang ketiga, dari alhamdulillah ada namanya arkanul hamdi, rukun memuji. Alhamdulillah. Pertama, kalau memuji itu pertama ada yang namanya hamid. Siapa hamid? Orang yang memuji. Yang kedua namanya mahmud, yang dipuji. Dalam hal ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ada namanya mahmud bi. Ya, lewat apa kita puji? Lisan kita, omongan kita. Yang ketiga mahmud, yang keempat mahmud alaih. Alasan kita memuji apa? Oh, karena keilmuannya, karena kedermawanannya, karena kesolehannya. Yang kelima sigatul hamdi, sigat pujian. Di antaranya ada alhamdulillah. Itu di antara beberapa hal yang perlu kita ketahui dari kata-kata alhamdulillah. Selanjutnya al-ahkamul hamdi, hukum di dalam pujian. Pertama, mengucap alhamdulillah hukumnya sunnah. Dalam hal apa? Dalam perkara-perkara sunnah. Contoh, Nabi nyuruh kita kalau setelah makan mengucapkan alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sunnah itu mengucap alhamdulillah hukumnya sunnah. Ada lagi mengucap alhamdulillah hukumnya wajib. Kapan mengucap alhamdulillah hukumnya wajib? Kira-kira ketiga mengucap alhamdulillah hukumnya wajib kapan kira-kira? Ketika sholat. Apa yang kita baca? Alhamdulillahirabbil alamin. Coba-coba kan dibaca? Hah? Coba-coba kan dibaca? Nah, ya itu tidak salah sholat kita. Nah, wajib. Kapan lagi wajib? Ketika khutbah. Makanya yang khutbah tidak sembarangan, khutbah beda sama ceramah. Ya, berceramah nanti lupa bagian-bagian ini tidak masalah. Cuma rombongan khutbah, tempo-tempo punya orang langsung bilang nggak pakai alhamdulillah lagi. Kira-kira bagaimana? Makanya orang yang khutbah, ya, dipastikan orang ini tertidur khutbah. Terus yang kedua, kita yang dengerin jangan tidur. Tempo-tempo kan itu waktu yang paling enak bener, bener ya? Waktu Jumat itu tempo waktu yang paling asik bener. Pokoknya kalau tidur naik aja makan itu bisa siap. Alhamdulillah. Dan nunduk semuanya. Apalagi yang waktu melatih suaranya Alhamdulillah. Ya, terus semuanya. Ya. Alhamdulillah hati. Makanya ada berubah. Makanya kita nih kalau lagi mengurus masjid, kalau lagi berubah, pastiin dari setiap wakil yang kita jadwal itu benar-benar mereka ngerti yang namanya arkanul khutbah. Ya, saya pernah beberapa waktu itu lagi jadi jamaah, waktu jadi jamaah kerja juga ini. Kadang ada saya dapat cerita begini satu waktu, cuma cerita beneran, masjid dekat rumah. Ini satu waktu
rumah repot. Mari ganti akhirnya DKI maju. Para hadirin mungkin di antara bapak-bapak yang bisa berubah, tengok maju pakai satu orang itu gelarnya apa? SE, sarjana ekonomi, maju, ya naik ke atas mimbar dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dia mimbar kepada yang terhormat, dihormati kepada yang terhormat ya. Dia lupa dibaca alhamdulillah, dia baca ya, dia langsung dengan assalamualaikum kepada yang terhormat ketua DKI masjid dia sambutan. Nah itu beda dengan kita harus pilih ya. Apalagi yang sering dilupakan sama waktu itu membaca satu ayat di antara dua khutbah, di antara khutbah mau khutbah pertama atau khutbah kedua, karena itu masya Allah khotib maka ada ayat yang panjang, tapi tetap aja kalau ayat itu panjang, kalau kita baca sampai kelar namanya bukan satu ayat. Khotib itu kan wajib membaca satu ayat, ya, membaca satu ayat. Ini saya pernah perhatiin ada khotib dia baca Al-Qurannya, dia baca itu saya tahu ini Al-Quran sepotong ayat bukan satu ayat. Makanya saya kalau khotib itu bilangnya selalu saya akhiri wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Khawatir di atas sono saya baca ayat yang memang hitungannya bukan satu, cuma potongan ayat. Makanya sunnah kalau kita terakhir waktu itu kita baca satu ayat yang memang untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita lewati itu khawatir ada bacaan ayat Al-Quran yang kita baca tapi tidak satu ayat. Kalau gitu gimana? Ayat satu. Ya, terus gimana kalau begitu? Ulang dengan sholat zuhur. Ya, di masjid saya pernah kejadian kebetulan yang jamaah ngerti. Khotibnya cuma baca potongan ayat. Akhirnya setelah selesai sholat Jumat, dia maju bilang kita ada sholat yang mengulang sholat, jadi melaksanakan sholat zuhur karena kurang daripada rukun khutbah. Di antaranya ini ucapan alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabbi sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin ay muslimin alamin, yang mengatur, Allah yang mengatur alam semesta. Makanya keyakinan kita, kemarin sudah saya sampaikan, keyakinan kita ya bahwa Allah itu wallahu ghaniyyun 'anil alamin. Allah tidak butuh semesta alam. Apa maksudnya? Maksudnya kita meyakini bahwa keberadaan Allah qabla khalqil alam, sebelum diciptakan alam, Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah ciptain alam semesta, dengan keyakinan kita Allah ada kan? Ada. Dan adanya Allah tanpa tempat. Kemudian setelah Allah menciptakan segala alam semesta, Allahu mawjudun bila maka Allah ada tanpa tempat. Tetap begitu. Kenapa saya harus mengulang-ulang ini? Karena begitu banyak orang yang tidak memahami kalimat Allahu mawjudun bila maka. Seringkali mereka meyakini bahwa keberadaan Allah itu ada di suatu tempat. Padahal tempat, kalau sesuatu contoh di HP saya taruh di atas meja, maka HP ini nanti punya sifat hudud. Apa hudud? Batas. Ketika sesuatu berada di satu tempat, pasti dia punya batas. Entah tingginya, lebarnya. Ketika sesuatu membutuhkan tempat atau keberadaannya berada di satu tempat, maka dia tidak lepas dari hudud batasan. Dia akan punya tinggi, dia akan punya lebar, ya kan? Nah itu Allah munazzah, Allah disisikan dari
dalam memahami ketauhidan itu di sini Pak penting ya. Makanya kalimat alhamdulillah ini punya tiga. Alhamdulillah ini punya tiga makna yang harus dipahami. Pertama, alhamdulillah mengandung makna tauhid. Alhamdulillah mengandung makna tauhid. Tauhidnya apa tadi? Bahwa kita meyakini Allah ada tanpa tempat. Karena sebelum Allah ciptakan semua alam, Allah sebagai Rabbil Alamin. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti Allah sebagai Khalik pencipta alam semesta. Allah tidak butuh alam semesta. Keberadaan Allah sebelum diciptakan alam semesta, Allah ada tanpa tempat. Sesudah Allah ciptakan alam semesta, Allah ada tanpa sebab begitu. Terus al-alamin, sekarang alam. Apa itu alam? Tanpa alam itu Rabbil Alamin, Allah yang mengatur semesta alam. Apa itu alam? Semua alam dalam ilmu tauhid apa? Kullu ma siwallah. Ya, dari ilmu tauhid itu apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Makanya seringkali kita sampaikan itu di Quran banyak ayat yang disebut dengan namanya ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu seringkali diartikan baik dalam terjemahan Al-Quran. Ya, dalam terjemahan Al-Quran saja coba orang yang bisa buka itu diartikan apa? Allah Ar-Rahman yang bersifat Rahman bersemayam di arsy. Allah bersemayam di arsy. Apa bersemayam? Menempati suatu tempat. Kita nggak nyalahin terjemah. Karena yang namanya istawa itu maknanya banyak banget Pak. Makanya kalau di dalam bahasa Arab beda dengan bahasa kita. Istawa itu punya 15 makna. Kalau digunakan dalam literatur bahasa Arab itu nggak melulu artinya menempati, nggak melulu artinya mendiami, enggak. Istawa banyak makna. Istawa ay istawwa yang menguasai. Istawa ay qahara yang menguasai. Allah yang bersifat Rahman menguasai arsy, bukan menempati arsy. Ini diambil dari mana? Diambil dari ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika memahami ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, apa yang beliau katakan? Innallaha khalaqal 'arsya izharan li qudratihi la makanan li dzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk memperlihatkan tentang kuasaan Allah, bukan sebagai tempat zatnya Allah. Yang bilang siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi arsy bukan tempatnya Allah, tapi arsy diciptakan oleh Allah untuk memperlihatkan tentang maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah. Begitu. Bukan sebagai tempat keberadaan Allah. Allah wujud bila Allah ada tanpa tempat. Wa bihi nasta'inu. Begitu bahasa Indonesia. Ya, tenang gitu. Wa bihi nasta'inu. Dan hanya kepada Allah nasta'inu kami memohon pertolongan. Kalau dalam tatanan bahasa Arab, ketika jar majrur didahulukan itu punya faedah al-ikhtisas. Kayak di Quran itu bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada maknanya sebenarnya. Kayak nama na'budu kan gitu.
kami menyembah bukan gitu. Atau na'budu iya kan, tapi kalau didahulukan itu punya makna ikhtisas. Iya karena budu hanya kepadamu kami menyembah. Begitu maknanya begitu. Jadi beda ketika na'budu iya kan, beda maknanya. Iya, kan makanya baca iyanya harus tasdid, harus jelas tasdidnya. Iya karena budu iya. Kalau orang baca iya karena budu iya karena sa'in, itu maknanya beda kan? Kalau iya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya. Tapi kalau dibaca iya karena budu wa iya karena sa'in, kata tasdid, maka nanti di dalam bab ini kalau kita sampaikan aja hampir ditulis bab tentang tasdid surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Kalau bacaannya salah itu gimana? Nah, iyaka beda sama iyaka. Kalau kita kalau iyaka hanya kepada, tetapi kalau iyaka nggak pakai tasdid, maknanya apa? Dawush syams. Berarti apa? Kepada cahaya matahari kami menyembah, kepada cahaya matahari kami minta tolong. Kalau nggak pakai tasbih, beda tuh. Hati-hati dulu baca Fatihah. Ya, kita tamati benar. Iya karena bulu, iya karena nasta'in. Rukun dibahas. Ala umuri dunia wa dini, atas perkara-perkara dunia dan perkara agama. Jadi kita perlu paham kalau urusan dunia kita. Kenapa disebut dunia? Kenapa disebut dunia? Kata Allah, wa batagi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Cari bagian dalam kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan bagian dalam kehidupan dunia. Artinya dunia wasilatul dal akhirah. Dunia itu perantara buat kita nyampe ke akhirat. Ya, yang mentang-mentang akhirat aja udah. Enggak, karena untuk sampai ke akhirat kita butuh dunia. Gitu. Makanya dibilang umur dunia buat di dan perkara-perkara agama. Orang beruntung kalau orang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama. Kayak nanti di pelan-pelan ya, buat kita ya dua kitabnya tuh dia saya pernah bacanya terus sedikit-sedikit ya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wassallallahu, dan mudah-mudahan Allah menambahkan ya rahmat dan keagungannya kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi. Ini Pak yang kita Nabi Muhammad itu nabi terakhir, khatamin nabiyyin, nabi terakhir dari Muhammad. Sudah, jangan pakai nanti kalau umpama ada orang tembok-tembok ngaku jadi nabi, bisa terbang, bisa hilang, bisa jalan di air, jangan pakai percaya. Kenapa? Kita sudah dikasihkan Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, penutup daripada nabi. Ya. Wa alihi, dan kepada keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi. Yang dimaksud keluarga Nabi siapa? Dia nanti kalau di maqam ijabati doa, ya, kalau dalam maqam ijabati doa, Alu Muhammad kullu taqiyyin. Yang disebut keluarga Nabi Muhammad kullu taqiyyin, semua yang takwa namanya Alu Nabi. Ya. Tapi kalau di maqam zakat, dalam maqam zakat yang dimaksud Alu Nabi itu apa? Bani Hashim dan Bani Muthalib yang haram untuk menerima zakat. Keluarga Nabi. Terus yang keluarga Nabi siapa? Ada yang bilang, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Allah bilang di Quran, "Qul
la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Qul katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta kepada kalian ajra upah, illa mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada kurban. Siapa kurban? Imam Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika mentafsir ini ayat, ya, atau dalam riwayat lain di dalam beberapa kitab tafsir yang dijelaskan yang dimaksud dengan kurban di situ. Satu waktu sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasul, di dalam Al-Quran itu ada kalimat qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Ya, yang dimaksud kurba itu siapa ya Rasul? Manhum ya Rasul, siapa itu kurba? Rasul jawab, yang dimaksud kurba adalah Fatimah wa waladaha, Fatimah dan anak keturunannya. Itu yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada sampai nanti hari kiamat. Kenapa saya katakan keluarga Nabi ada sampai hari kiamat? Karena nanti terakhir dalam kedekatan kita terhadap hari kiamat, kejadian dengan hari kiamat munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berasal dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keturunan Nabi itu terus sampai hari kiamat. Ya. Wasahbihi, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, sekarang yang dibilang sahabat itu siapa? Ya, yang dimaksud dengan sahabat itu siapa? Sahabat itu ya secara umum adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia beriman kepada Nabi Muhammad walau pertemuannya sebentar. Sahabat, orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan nubuwah setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi walaupun perjumpaannya sebentar, walaupun dia masih kecil, walaupun perjumpaannya di tempat yang gelap, walaupun dia melihat Nabi dari kejauhan, dia tidak melihat Nabi, tidak melihat dia, atau Nabi yang melihat dia, tapi dia tidak melihat Nabi. Dia hidupnya ada di masa Rasulullah. Seperti itu namanya sahabiyah. Itu adalah seorang sahabat. Setelah sahabat namanya tabi'in, orang yang berjumpa dengan sahabat. Tapi kalau yang berjumpa dengan sahabat disebut tabi'in dalam tur waktunya lama dan sebentar. Ya. Tapi kalau berjumpa dengan Nabi hatta walau yang sekali sebentar, dia berjumpa dengan Nabi dari situ. Dia ketemu dengan Nabi, yang lihat Nabi, dia berjumpa dengan Nabi setelah kenabian, maka dia disebut sahabat. Ya, maka disebut sahabat. Ya, makanya saya katakan, ya, orang yang disebut sahabat itu dalam mani cinta mu'minan bin nabiyyi ba'da risalah. Orang yang bertemu dengan Nabi hal keadaan dia beriman kepada Nabi ba'da risalah, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Itu nanti dinamakan sahabat. Ajma'ina semuanya. Wala haula dan tidak ada daya. Wala haula dan tidak ada daya. Ini maknanya biar jelas. La haula maknanya tidak ada daya anil maksiati, untuk menghindar daripada perbuatan maksiat. Wala quwwata dan tidak ada kekuatan ya untuk taat kepada Allah illa billah, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana la haula tidak ada daya untuk menghindar daripada berbuat maksiat, wala quwwata tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah illa billah, kecuali dengan taufik dari Allah. Ada dua, ada nama taufik, ada khazlan. Ada taufik, apa taufik? Khalqu qudratin ta'ah, terciptanya kekuatan dalam diri hamba untuk taat kepada Allah. Namanya taufik. Bapak bisa nyampe di sini, nggak tidur, dengerin, ya kan, kalau berpatah daripada pegel, ya, itu namanya taufik. Khalqu qudratin ta'ah, tercipta dalam diri seorang hamba kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada namanya
bisa. Kemudian disebutkan lagi yaitu berkaitan dengan haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alni bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fa'alna wa qadiyana wa rabbatina fi dinina tawassalna lima 'alimina wa sallallahu alaihi wa sallam wa rasulana min sallallahu rabbuna 'ala kulli ma'adan mustafa sayyidina wa sallim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi wa salamun 'alal mursalin